It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo, perkenalkan nama saya Aresya Rifa Ramadhani. Saya dari NPM 251000028. Saya dari kelas A dan di sini saya ingin membuat video tugas dengan materi Demokrasi Pancasila. Selamat datang dalam video pembahasan mengenai Demokrasi Pancasila ini. Sebuah konsep demokrasi yang tidak hanya menjadi aturan dalam politik, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan yang berbangsa ini. Di tengah perkembangan dunia yang sangat amat kompleks ini, kita sangat amat perlu memahami kembali bagaimana demokrasi yang berlandaskan Pancasila bekerja, apa keunggulannya, dan bagaimana kita sebagai warga negara bisa mengambil peran tersebut. Demokrasi Pancasila dalam perspektif sejarah. Konsep demokrasi Pancasila lahir dari kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk, yang dimana sistem politik yang digunakan harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan rakyat dan persatuan nasional. Lalu pada masa awal kemerdekaan, Indonesia itu sendiri mengalami berbagai perdebatan model demokrasi. Ada yang mendorong sistem liberal, namun menimbulkan instabilitas. Ada pula yang tertarik pada demokrasi terpimpin, namun itu berisiko mengurangi kebebasan rakyat. Dan pada akhirnya, Pancasila menjadi titik tengah sebuah landasan yang dapat menggabungkan kebebasan politik dengan nilai-nilai berbangsa. Demokrasi Pancasila tidak memilih ekstrim. Ia menyeimbangkan suara rakyat, etika politik, dan kepentingan persatuan. Selanjutnya ada pilar-pilar demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila itu berdiri atas beberapa pilar utama yang membentuk cara kerja politik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kebebasan yang bertanggung jawab, yang dimana rakyat itu sendiri memiliki kebebasan untuk berpendapat, memilih, mengkritik, dan partisipasi. Namun, kebebasan rakyat harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, mengikat nilai ketuhanan dan kemanusiaan tersebut. Yang kedua, ada persamaan hak seluruh warga negara, yang dimana tidak ada warga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua memiliki hak politik yang sama untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin atau berperan dalam proses politik. Lalu nomor 3, musyawarah sebagai tradisi politik, yang dimana musyawarah bukan sekedar teknik pengambilan keputusan, tetapi juga cerminan budaya bangsa kita sendiri. Demokrasi Pancasila menekankan dialog yang mencari solusi terbaik bagi masyarakat, bukan kemenangan sepihak. 4, pemimpin sebagai pelayan rakyat. Dalam hal ini, demokrasi Pancasila, kekuasaan bukan alat untuk menguasai, tetapi juga amanah untuk melayani. Pemimpin harus berintegritas dan berkomitmen pada keadilan sosial. Lalu, nomor 5, tujuan akhir dari kesejahteraan bersama. Demokrasi Pancasila tidak berhenti pada prosedur politik. Ia menuntut hasil nyata berupa
perataan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat tersebut. Lalu ada implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan publik, yang dimana penerapan demokrasi ini bisa kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Yang pertama itu ada sistem pemilu yang memberi kesempatan rakyat menentukan wakilnya. Yang kedua ada lembaga perwakilan rakyat. Ia di situ berfungsi sebagai menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga ada keterlibatan publik dalam kebijakan. Itu melalui forum konsultasi, diskusi politik, dan media. Lalu ada budaya organisasi. Di sini ia dari desa hingga kampus yang memakai musyawarah untuk mufakat. Lalu yang terakhir ada penegak hukum, yang dimana ia harus adil dan tidak memihak untuk menjaga kepercayaan rakyat. Implementasi ini tidak selalu sempurna, tetapi juga ia menjadi contoh bagaimana nilai Pancasila ini diterjemahkan dalam praktek demokrasi. Lalu di sini ada tantangan serius terhadap demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila ini tidak kebal terhadap masalah. Ada beberapa tantangan besar yang perlu disadari. Yang pertama, ada degradasi etika politik ketika konsentrasi lebih menonjolkan serangan personal dibanding gagasan. Lalu maraknya di sini informasi, yang dimana ia merusak kualitas diskusi publik. Lalu ada politik identitas yang dapat mengancam persatuan bangsa. Ada ketimpangan ekonomi karena demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang sejahtera. Lalu kurangnya literasi demokrasi. Di sini terutama pada generasi muda yang kadang lebih fokus pada dinamika media sosial. Selanjutnya ada peran warga dan generasi muda, yang dimana ia berfungsi agar demokrasi Pancasila tetap hidup. Peran warga tidak bisa dianggap kecil. Generasi muda itu memiliki tugas penting, yang dimana ia harus memperkuat budaya diskusi secara sehat dan melakukan kritik secara santun dan berbasis data, menghindari penyebab hoaks dan mendorong transparansi dalam organisasi kampus, dan juga menjaga sikap toleransi dan menghargai kebersamaan. Itu di atas adalah tentang dimana dengan kontribusi aktif dan generasi muda bisa menjadi penjaga moral demokrasi tersebut. Yang terakhir, demokrasi Pancasila ini adalah warisan besar bagi bangsa Indonesia, namun sekaligus amanah yang harus dijaga. Sistem demokrasi ini pun yang memberikan ruang kebebasan, tetapi tetap mengikat kita pada nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Jika dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab, demokrasi Pancasila ini bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga ia berkembang menjadi sistem yang memberikan kesejahteraan dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih telah menyimak ini. Semoga penjelasan ini membantu Anda memperluas wawasan tentang demokrasi Pancasila dan urgensi di era modern ini.